Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada puasa kan? Kazakinya mana? Ini kebetulan ubahnya lagi ada acara juga di ruangan sebelah. Mudah-mudahan aman semua ya. Ya, sekarang udah jam 10. Kita akan mulai live-nya. Sebelum mengundang narasumber kita, Teh Wina. Jadi aku buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, teman-teman, akhwat, siapa lagi nih, ada ikhwan juga kali ya, muslimah semua yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol santai. Nanti saya akan mengundang Teh Wina sebagai narasumber kita. Tapi sebelumnya kita buka dulu ya ngobrol-ngobrol kita dengan bacaan surat Al-Fatihah dulu ya, biar lebih berkah di bulan yang berkah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, teman-teman, insya Allah pada kesempatan siang hari ini, iya benar siang ya, pagi menjelang siang, kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang temanya itu adalah manajemen rumah tangga. Seperti yang kita tahu, ketika kita memasuki rumah tangga, sebelum memasukinya kita harus memiliki perencanaan-perencanaan. Nah, karena kenapa? Karena seperti misalnya gini, teman-teman, kalau kita dari lulus SMA menuju kuliah ya, dengan suasana yang berbeda, itu tanpa perencanaan aja kita akan bisa jadi akan keteteran gitu ya, mengerjakan tugas-tugas kuliah yang berbeda dengan sekolah, kemudian jadwal yang berbeda dengan sekolah. Kalau sekolah rutin jadwalnya, kalau kuliah beda gitu kan, itu saja sudah membuat kita, kalau kita nggak punya perencanaan, sudah membuat kita kalang kabut gitu bisa jadi, karena tugas-tugasnya berbeda dengan sekolah. Nah, apalagi kalau teman-teman yang tadinya jomblo, kemudian ya sendirian, cuma ngurusin diri sendiri, terus akhirnya menikah, kemudian punya anak, apalagi sudah punya anak, maka tentu perencanaan harus matang sebelum memasuki jenjang tersebut. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol apa sih yang perlu kita apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya, step by step, kemudian tujuannya apa gitu ya dalam rumah tangga itu, sehingga kita butuh manajemen, kita butuh mengelola gitu rumah tangga tersebut. Akan kita bahas insya Allah pada pagi hari ini bersama dengan Teh Wina. Nanti saya akan mengundang beliau beliau sudah hadir di sini ya. Pembahasan kali ini akan insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman yang belum menikah, belum berumah tangga, dan juga untuk teman-teman yang sudah berumah tangga seperti saya, sudah punya anak 3 tapi masih butuh ilmu ini. Assalamualaikum Teh Wina. Waalaikumsalam Mana nih, warahmatullahi mau wabarakatuh. kelihatan? Ya, Wajahnya nggak kelihatan. Dulu aku biasa manggil Teh Wina itu nah, Bu Wina, tapi diem-diem aja ya. Panggil lebih akrab biar lebih enak, panggilnya Teh Wina aja. Karena iya, iya. usia Teh Wina ini sebenarnya nggak terlalu jauh dengan saya loh. Apa iya? Betul, betul. Kita Masih lihat. muda ya, Mbak? Karena masih kelihatan muda sekali tuh, lihat. Ya. Teh Wina ini punya 4 anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Yang paling besar SMP ya Teh. Dan sudah Iya, hafal iya. Quran. Betul ya Teh Wina? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian seperti yang kemarin sudah bahas sedikit gitu di story, bahwa Teh Wina ini kalau teman-teman tahu dulu lagi booming apa namanya nasyid Justice Voice. Beliau ini adalah salah satu istri dari salah satu personil Justice Voice, yaitu Kang Asep. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tadi aku udah membuka sedikit gitu ya, ngasih paparan sedikit tentang apa sih yang mau kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Nah, sebagai pemantik gitu ya, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau mulai ada yang mau ditanyakan, kemarin kan udah ada yang bertanya di stiker questions yang kemarin sudah aku bagi. Nah, sekarang teman-teman silakan kalau mau ada yang ditanyakan, udah mulai terpikirkan ada yang mau ditanya, silakan ditulis saja di komentar di bawah, atau di Q&A ini ada fitur tanda tanya di bawah ya, bisa diklik di situ. Ada nggak sih Q&A gitu deh kalau nggak salah ada. Ya, teman-teman. Jadi Teh Wina, pada kesempatan ini kita mau ngomongin tentang manajemen rumah tangga, karena ya tentu yang namanya kita yang tadinya cuma ngurusin sendiri gitu ya, diri sendiri, ketika sudah menikah jadi ngurusin orang lain yang bisa jadi kita baru kenal gitu ya. Kemudian atau mungkin sudah kenal lama, tapi yang namanya menikah itu kan perkenalannya ya setelah menikah ya, benar-benar mengenal itu gitu. Nah, kemudian apalagi kalau sudah punya anak gitu, 1, 2, 3 dan beranak pinak banyak gitu, kita ngurusin rumah, ngurusin bisa jadi ada yang punya pekerjaan di luar, bisa juga yang mulai mengenyam pendidikan lagi. Jadi Teh Wina ini sudah sudah lulusan, beliau ini pendidikan terakhirnya adalah S2 pendidikan Islam, terakhir di UII Yogyakarta, S1-nya itu di UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah ya Teh Wina. Nah, jadi selama itu udah punya 4 anak ya Teh, baru mengambil S2. Nah, itu gimana sih? Bisa dong di-share gitu ya, gimana sih kita mengatur atau mengelola rumah tangga kita gitu ya, terutama berdasarkan pengalaman Teh Wina. Jadi sekarang kita serahkan dulu kepada Teh Wina untuk memaparkan sedikit tentang manajemen rumah tangga itu apa dan lain-lain. Silahkan Teh. Iya, baik. Terima kasih Mbak Dina yang cantik dan baik hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Salimah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana sayyida syuhur. Dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Ahmaduhu wa ashkuruhu annahu ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Salimah dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita berjumpa di live IG ya, dalam acara ngobrol santai Salimah. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang manajemen rumah tangga. Kalau dari judulnya sih agak berat ya, manajemen rumah tangga gitu. Tapi insya Allah kita bahasnya yang asik-asik aja ya. Jadi manajemen rumah tangga sebenarnya seperti berat gitu ya, tetapi sebenarnya simpel ya, bahwa memanage gitu ya berarti mengatur gitu ya, membuat sebuah perencanaan dalam membangun sebuah rumah tangga. Dalam Islam semuanya itu diatur ya. Visi dan misi besar utama bagi setiap Muslim itu kan ada dua ya, yaitu yang pertama itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama itu adalah beribadah, kemudian yang kedua itu inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu sebagai khalifah. Nah, misi utama itu dari semua kehidupan kita itu kan dua itu saja gitu ya, tidak lebih gitu ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan berumah tangga? Jadi kalau rumah tangga itu ibarat kata dia itu miniatur ya, miniatur dari seluruh kehidupan yang amat besar ini gitu ya. Dalam kemudian start pointnya itu membangun rumah tangga itu di mana ya? Start pointnya itu adalah dari sebuah pernikahan ya, dari sebuah pernikahan.
di mana makna pernikahan itu kan menggabungkan dua orang ya, menggabungkan dua orang yang berbeda jenis, ingat ya. Jadi makna pernikahan itu menggabungkan dua orang yang berbeda jenis ya, bukan satu jenis gitu ya. Jadi menggabungkan dua orang yang berbeda jenis dalam sebuah mahligani ya, dalam sebuah visi misi yang sama. Tentunya bagi setiap Islam, setiap Muslim yaitu tadi ya, bahwa kita membangun rumah tangga berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah ya, bagaimana Al-Quran menggambarkan gitu ya, bagaimana kita membangun rumah tangga, kemudian bagaimana Rasulullah mencontohkan seperti itu. Keutamaan menikah itu sebenarnya sangat banyak ya dalam Al-Quran, dalam hadis gitu ya. Dikatakan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, bahwa ketika dipadukan antara dua insan gitu ya, itu sesungguhnya untuk menghadirkan gitu ya, untuk menghadirkan ketenangan, rasa cinta, kasih sayang gitu ya. Kemudian dalam salah satu hadis juga dikatakan bahwa ketika kita menikah itu sebenarnya seseorang itu sudah menyempurnakan 50% ya, 50% dari agamanya gitu. Kemudian tinggal 50%-nya lagi urusan yang lain gitu. Jadi sesungguhnya enak ya. Jadi 50%-nya itu urusan masalah agama kita itu sudah cukup dalam rumah tangga, ketika memang rumah tangga kita itu bisa kita manage dengan baik gitu ya. Tinggal 50%-nya urusan lain gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi ya, tahapannya itu tadi, start point-nya dalam membangun rumah tangga itu adalah memulai kita niat menikah gitu ya. Nah, ini harus betul ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah rumah tangga Islami, tetapi ketika di awal kita mau memilih untuk menikah, ternyata niatnya salah gitu ya. Jadi yang pertama itu niatnya dulu ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi niatnya itu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bahwa Bukan apapun yang kita lakukan itu milik dia ya. Atau kita memilih gitu ya. iya, jadi ketika kita memilih pun ya, tadi niatnya karena Allah ya, yang pertama itu. Kemudian yang keduanya itu caranya ya. Caranya ketika kita mulai memilih untuk mau nikah nih, kira-kira siapa ya calon kita gitu ya. Kemudian kita cara memilihnya juga gitu ya. Mau yang seperti apa gitu. Dalam hadis kan ada kriteria ya, ada 4 kriteria mungkin kita sudah sama-sama tahu. Mau pilih 5 liha ya, ketika seorang pemuda memilih perempuan itu, milih hartanya kah 5 liha, kemudian linasobiha, nasabnya kah, keturunannya, kemudian lijamaliha, kecantikannya kah gitu ya, atau lidiniha, agamanya. Nah, ini harus di awal ya, dari awal memang ketika kita sudah niat nih tadi ya, niat membangun rumah tangga itu ya, tadi di antara 4 ini mana yang kita pilih gitu. Biasanya yang dipilih apa Mbak Din? Di antara 4 itu, oh 4-4-nya. 4-4-nya pengen dapat ya. Jadi di antara 4 itu mana? Kan yang paling baik itu adalah, yang paling beruntung adalah ketika kita memilih agamanya. Jadi ketika kita yang menjadi prioritas utama itu adalah kita memilih agamanya, maka insya Allah yang lainnya dapat gitu, bahasanya seperti itu gitu. Ngikut deh, ngekor yang lainnya gitu ya. Jadi yang menjadi prioritas itu. Terus boleh nggak sih kita milih-milih gitu ya? Boleh-boleh saja gitu kan. Dalam artian gitu tadi ya, bahwa kita milih dalam rangka siapa sih yang cocok bersama kita untuk membangun sebuah peradaban wis ya. Jadi membangun rumah tangga itu erat kaitannya dengan kita akan membangun sebuah peradaban gitu loh ya. Jadi bukan ecek-ecek loh gitu, bukan sekedar masalah cinta-cinta, bukan sekedar masalah aku suka dia gitu ya, tetapi masalah tadi Bukan ya, cuma bahwa antara kita akan ya. bukan antara aku dan dia gitu ya. Tapi ternyata tadi ya, pernikahan itu adalah misaqon ghalidho. Jadi sebuah ikatan suci, ikatan yang sakral, bukan antara aku dan dia saja, tetapi aku, dia, dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh luar biasa ya, dalam Islam itu sekecil apapun itu sampai dibahas detail. Bahkan nanti dalam pembahasan bagaimana rumah tangga, hubungan suami istri itu sangat detail sekali.
Cuma nggak tahu ini waktunya cukup atau tidak, dan bagaimana ya, kita lihat aja situasinya ya, seperti itu. Nah, tadi setelah kita setiap kita memilih ya tadi akan melakukan atau memilih untuk menikah tadi ya, memilih kriteria, kemudian berikutnya apa? Setelah menjadi pasangan gitu ya, udah menjadi istri, udah menjadi suami gitu. Kemudian apa gitu ya? Nah, dalam Al-Qur'an dikatakan hunna libasul lakun wa antum libasul lahun, bahwa kamu adalah pakaian dari suamimu gitu ya, dan suamimu adalah pakaian dari istri gitu. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang istri, kemudian istri menjadi seorang suami, berarti kan punya peran lebih ya. Apa itu fungsi baju? Kan kita tahu ya, baju itu berfungsi untuk menutupi gitu kan, melindungi, kemudian apa, memberikan kehangatan gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika sudah bersatu dalam mahligai rumah tangga, seyogianya suami istri itu saling melengkapi gitu ya, saling melengkapi, bisa berperan sebagai seseorang yang bisa apa, mensupport gitu ya, kemudian menutupi kelemahan, menutupi kekurangan gitu ya, saling melengkapi di antara keduanya. Kemudian sahabat semuanya, setelah ketika kita sudah memiliki rencana yang luar biasa gitu ya, memutuskan untuk menikah, kemudian dan sudah disahkan. Nah, sudah disahkan ketika sudah Kobel tuh nikah haha gitu ya, istilahnya sudah menerima, sudah diakad gitu ya. Nah, itu berat sesungguhnya ada di laki-laki ya. Makanya kenapa ketika dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, bahwa laki-laki itu adalah sebagai pemimpin wanita, bukan berarti Islam kreditkan posisi wanita ya. Nah, ini biasanya kan jadi alat ya Mbak ya. Jadi kayaknya oh, Islam itu wanita itu dipinggirkan gitu. Ternyata justru tidak seperti itu gitu ya. Allah memilih laki-laki untuk melindungi gitu ya. Melindungi sebagai pemimpin itu kan melindungi ya. Pemimpin negara kah, pemimpin apa gitu ya. Itu kan melindungi gitu. Jadi ibarat tadi seperti pakaian gitu ya, memberikan kehangatan, kemudian menutupi gitu ya. Seperti itu. Jadi ada ketika sudah memilih, kemudian sudah tadi Qobeltu nikah haha gitu ya, laki-laki ini langsung bekerja keras nih sebenarnya gitu ya. Wah, si dia ini sudah menjadi tanggung jawab aku gitu ya. Kalau waktu mungkin sebelum menikah itu kan si doi bahagia gitu ya, biasanya kalau orang yang ini dia akan menjadi milikku gitu ya. Ternyata ketika sudah menikah itu bukan sekedar dia menjadi milikku, dia akan menjadi tanggung jawab gitu ya. Hidupnya gitu ya, matinya seperti itu. Apakah kehidupannya akan berada dalam kondisi baik-baik saja? Apakah berada dalam ketaatan, dan bagaimanakah nanti matinya gitu ya. Jadi luar biasa tanggung jawab seorang laki-laki, makanya disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Kemudian apa sih ketika sudah kita menikah itu? Nah, si suami dan istri kemudian membahas karena ini tadi manajemen ya. Kalau dalam manajemen itu kan ada POAC ya, ada apa Mbak Din? Ada planning, ada apalagi organizing, actuating, dan controlling gitu ya. Sama halnya ya sebenarnya manajemen rumah tangga seperti itu juga gitu ya. Suami istri itu membuat planning ya. Membuat planning yang bersifat ukhrawi dan bersifat duniawi gitu. Jadi planningnya bukan sekedar urusan dunia saja ya. Jadi terkadang kita menikah gitu, kemudian pikirannya nanti rumah di mana gitu ya, kemudian nanti beli mobil apa gitu ya, kemudian anak berapa gitu, dan urusannya seputar itulah gitu ya, beli rumah di mana dan sebagainya gitu ya. Padahal ada yang lebih mendasar ya, bahwa ketika sudah bersatu dalam rumah itu, yang paling utama tadi ya, karena kita punya visi besar, punya misi besar gitu ya, membangun sebuah peradaban, berarti oh ke depan ini rumah tangga kita mau dibawa kemana ya gitu ya. Lagunya apa tuh Mbak Din?
mau dibawa kemana? Oh salah ya. Nah itu jadi apa mau dibawa kemana ini arah rumah tangga kita ini gitu ya. Kemudian Jadi misalnya begini, kita punya cita-cita semuanya belum berangkat haji nih misalnya ya. Kita berangkat haji kapan gitu ya. Kemudian ketika kita punya anak mau disekolahkan seperti apa, bagaimana konsep pendidikan yang akan kita lakukan gitu. Itu sangat detail gitu ya. Kemudian di awal itu membangun komunikasi dulu. Membangun komunikasi dulu ya, membangun komunikasi dulu. Biasanya kan agak susah tuh nyetrumnya gitu ya. Kadang awal-awal nikah itu biasanya masih egois ya, masih egois gitu. Masing-masing punya aku ini loh gitu. Terus si dia juga bilang aku ini loh gitu ya. Jadi masing-masing ada egois. Nah di sini bagaimana kedua orang ini sama-sama menyamakan frekuensi bagaimana proses komunikasi yang efektif di antara keduanya gitu ya. Bahkan saya aja sampai berapa tahun ini 15 tahun pernikahan ya komunikasi itu di terus diasah gitu ya. Ada baper-baperan dan sebagainya itu ada terus gitu. Apalagi yang awal-awal nikah ya itu pasti akan ada masa-masanya untuk bagaimana mengendalikan jiwa gitu ya. Bagaimana hati bisa nggak cepat baper gitu ya, istilahnya sama-sama berusaha untuk bisa connect aja gitu ya, di mana bisa saling legowo gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama harus dibangun komunikasi dulu gitu ya. Gimana kita mau membahas rencana yang besar itu kalau memang komunikasinya kita memang masih berantakan gitu seperti itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan karena memang tadi ya komunikasi itu akan menjadi PR terus gitu, apalagi ketika sudah bertambah anak gitu ya. Nikah misalnya 1 bulan gitu ya. Ternyata apa sudah dapat positif hamil gitu. Nah, itu kan prosesnya sangat cepat gitu ya. Akhirnya harus dengan kondisi seperti ini, aku mual-mual dan sebagainya sebagai seorang perempuan ya. Kemudian ternyata yang tadi apa belum nyambung gitu ya, proses komunikasinya langsung dihadapkan kepada masalah gitu ya, masalah yang muncul tidak terbayangkan. Tapi sesungguhnya ketika bagi kita yang sudah ada planning gitu ya, semua masalah itu akan menjadi ringan ketika memang kembali tadi ya, bahwa kita nikah itu untuk apa gitu ya. Kalau tadi kita ibadah, berarti apapun masalahnya kita kembali kepada Allah. Allah tuh ngasih saya ujian, ngasih saya masalah itu maunya apa sih gitu ya. Oh ternyata biar saya semakin dekat gitu ya, seperti itu. Jadi apa namanya ketika membangun rumah tangga itu mudah-mudah eh, sulit gitu ya. Dibilang sulit ya tadi karena memang memadukan dua kepala gitu ya. Dan bukan sebenarnya bukan dua kepala aja ya, bukan dua kepala. Jadi ada kalau keluarga besar itu ya ada ibu, ada ayah, ada kakek, ada nenek, ada paman, tante, om semuanya gitu ya kan. Jadi memang sangat kompleks. Wina. Iya, betul. Jadi membangun dua keluarga besar gitu. Dari situlah memang ujian dan apa istilahnya seninya, seni berkeluarga, seni berumah tangga itu. Jadi tidak bisa memang menyamakan kita nih punya trik-trik seperti ini nih gitu ya. Tapi ternyata bisa jadi tidak bisa tuh dipraktekkan di keluarga yang lain karena memang situasinya berbeda, kemudian juga tipe orangnya juga berbeda seperti itu. Gitu Mbak Dina, sepertinya enaknya langsung ini aja ya. Soalnya kalau materi, kalau bicara materi kayaknya bisa panjang itu. Iya, gitu. Bisa berapa SKS kalau pelatihan apa pelatihan rumah tangga pernikahan itu ya. Bisa berapa SKS gitu. Oke, oke. Masya Allah. Jadi kata Teh Wina tadi pertama setelah memasuki rumah tangga sebelum memasuki kita butuh perencanaan. Kemudian ketika memasukinya yang perlu kita lakukan adalah menyamakan frekuensi dulu sama orang ya teman kita agar apa komunikasi kita lancar. Baru kemudian kita mulai melakukan perencanaan berdua. Jadi tadinya sebelum menikah kita punya perencanaan masing-masing ya. Setelah menikah perencanaan kita harus kita satukan gitu ya. Oke. Teh Wina. Jadi sebenarnya perencanaan sebelum menikah untuk manajemen rumah tangga itu kira-kira apa aja sih aspeknya yang perlu diperhatikan?
Jadi persiapan sebelum menikah ya. Ya, Nah, ini sebenarnya lebih kepada penataan diri kita masing-masing ya. Maksudnya begini, ya Teh. kita itu kan terkadang begini ya, selalu fokus ke orang lain gitu ya. Kita selalu fokus kepada orang lain. Nah, ketika kita ingin mendapatkan seorang pasangan, kita juga fokusnya aku harus mendapatkan seseorang yang begini, 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 begini gitu ya. Jadi pokoknya harus perfect lah gitu ya. Tidak melihat menuju diri kita sendiri gitu ya. Sudah sejauh manakah persiapan kita? Sudah sebagus apakah kita? Sudah sebaik apakah kita? Memang biasanya begitu ya, selalu nunjuk orang terus gitu ya. Makanya ketika kita memilih pun seperti itu. Wah, ini bagus ininya, tapi nggak bagus ininya, bagus itunya, bagus ininya gitu. Selalu aja begitu. Akhirnya itu tidak selesai gitu ya. Makanya tadi kembali ketika kita niat sudah niat karena Allah, maka kembali tadi pilihnya 4 kan gitu ya. Jadi mempersiapkan jiwa kita ya, berusaha takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dipasrahkan semuanya kepada Allah. Kan jodoh itu yang ngatur Allah ya. Kita mintakan gitu ya. Ada yang bagi para pemuda jomblowers itu yang pemuda itu ketika dalam hadis dikatakan ketika tidak sanggup untuk menikah maka perbanyak puasa. Nah, bagi para wanita diusahakan untuk berusaha mulai gitu ya mencari ilmunya. Sekarang kan banyak ya sekolah pranikah gitu ya. Jadi mulai buka-buka buku gitu ya, mulai buka buku. Kemudian apa sih dalam Islam itu pernikahan itu gitu ya. Kemudian syaratnya apa, kemudian apa yang harus dilakukan gitu ya. Bagaimana sih orang perempuan itu menyiapkan fisiknya, menyiapkan mentalnya gitu ya. Fisiknya juga harus kuat karena apa? Kita akan mengemban amanah ya, akan mengemban amanah dalam rahim kita gitu ya. Bagaimana anak kita bisa sehat ketika memang rahim kita pun bermasalah seperti itu. Jadi menyiapkan fisik kita gitu, kemudian menyiapkan jiwa kita tadi ya. Usahakan hati itu selalu bersih gitu ya. Eh, Selalu mentazkiyah jiwa kita, mensucikan diri kita, senantiasa mendekat diri kepada Allah. Apalagi kalau misalnya, tapi nggak tanpa disuruh biasa begitu kok Mbak. Kalau minta jodoh biasanya kalau habis sholat tuh doanya khusyuk Mbak. Doanya khusyuk gitu ya Allah berilah aku jodoh yang baik yang terbaik gitu ya seperti itu ya tanpa diminta. Jadi memang pasti dengan otomatis ya ketika kita punya keinginan apapun itu ya termasuk yang terutama jodoh ini gitu ya. Karena apa sahabat semuanya masalah jodoh itu kan adalah sesuatu yang memang perlu diminta gitu. Jadi memang nggak apa-apa kita berdoa kepada Allah minta yang terbaik. Kalau anak kan tidak bisa meminta lahir dari ibu siapa gitu ya. Ya, Seperti itu. Tetapi kalau suami dan istri itu bisa diikhtiarkan walaupun itu jodoh ajal gitu itu ketetapan Allah. Tetapi ada yang bisa merubahnya yaitu dengan doa. Makanya perbaiki terus amalan ibadah kita gitu ya. Kemudian berdoa kepada Allah, mohon yang terbaik, itu kembali kepada Allah saja gitu ya. Apakah kita dengan berdoa Allah akan berikan yang terbaik? Ya mungkin terbaik bagi Allah gitu ya. ya, Menurut Allah, jangan jangan kacamatanya dari sisi kita. Masa sih ini yang terbaik buat kita gitu ya? ya, ya. Kayaknya enggak deh gitu. Aku tuh nggak cocok banget sama dia gitu ya. Aku tuh nggak soulmate deh pokoknya gitu ya. Jadi bisa jadi bahwa menurut Allah itu yang terbaik buat kita gitu, bukan sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, tetapi sesuai dengan yang memang sudah menjadi ketetapan Allah gitu. Jadi sahabat semuanya bahwa siapkan jiwa kita ya dengan memperbanyak amalan ibadah kita gitu ya, sholatnya gitu ya, kemudian amalan-amalan sunnahnya, kemudian tilawahnya gitu ya. Karena tadi ya dalam Al-Quran juga dikatakan ya, eh, ketika seseorang melakukan sholat tahajud gitu ya, fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda gitu ya. Bahwa ketika seseorang melakukan tahajud gitu ya, maka Allah akan tempatkan dirinya pada tempat yang terpuji gitu. Nah, dari sini saja sudah ada gambaran bahwa ketika seseorang selain tadi yang wajib ya, sholat yang wajib gitu ya, ketika kita melakukan sholat tahajud, maka Allah akan tempatkan kita di tempat yang terpuji. Berarti kalau kita mendapatkan tempat yang terpuji, berarti Allah berikan prioritas kita gitu ya. Prioritaskan kita di pada level tertinggi. Kemudian juga setelah itu dalam surat Al-Muzammil juga dikatakan waratil Qur'ana tartila gitu ya. Apa Mbak Dina yang surat Al-Muzammil?
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa ratil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Nah, di situ bahwa ketika seseorang sudah melakukan qiyamul lail, kemudian sudah dilanjutkan dengan tilawah, maka Allah akan berikan kepada kita qaulan tsaqila. Nah, di sini qaulan tsaqila itu berarti ucapan yang berbekas, ucapan yang memang sangat kuat gitu ya pengaruhnya. Makanya ketika kita memiliki itu janji Allah lah ya, janji Allah, bukan istilahnya, oh kalau orang tahajud akan mendapat seperti itu, kayaknya enggak deh, saya perasaan tahajud tapi gini-gini aja gitu. Tapi itu janji Allah ya, bahwa inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, bahwa Allah akan berikan kepada kita itu perkataan yang berat gitu. Jadi ketika kita minta sama Allah, masa sih Allah nggak ngasih gitu. Tapi ya itu kembali hak Allah untuk mengabulkan doa kita ataupun tidak mengabulkan doa kita. Jadi jangan maksa juga gitu ya. Bisa jadi yang terbaik Allah kasih itu ya itulah yang terbaik untuk kita semua gitu, Mbak. Karena kalau apa namanya, Allah tidak mempersatukan, bisa jadi kita justru dihindari dari hal-hal buruk ya dari orang tersebut. Nah, betul. Ya. Betul, betul. Bisa jadi kita mendapatkan calon yang memang yang lebih baik dari dia gitu, seperti itu. Ya. Oke. Oke, teman-teman. Begitu ya tadi soal manajemen perencanaan dari kita yang belum menikah gitu, bukan kita deng, teman-teman yang belum menikah, karena saya sudah nikah dan Tewina juga sudah. Jadi mulai dari merencanakan dari persiapan diri sendiri, kemudian mungkin teman-teman sudah punya perencanaan pengennya nanti visi pernikahannya seperti apa, yang kemudian nanti setelah menikah akan kita satukan dengan pasangan kita. Maaf ya Tewina, tadi tiba-tiba baterainya, bukan tiba-tiba sih, ini baterainya habis terus kok nggak bisa ngecas. Alhamdulillah udah power banknya nih. Oke, Nyari-nyari power bank mana. Oke. Boleh nggak Teh share tentang keseharian Teteh dalam memanage kegiatan rumah tangga ya? Ini kita masuk ke teknis kegiatan rumah tangga, sebab banyak banget pertanyaan oleh teman-teman netizen gitu ya. Gimana sih caranya kita memanage waktu? Sebenarnya sih bukan manage waktu ya, memanage diri kita untuk teratur dalam hidup gitu ya. Kayak Tewina misalnya selesai pekerjaan rumah sejak dari jam berapa sampai jam berapa kayak gitu. Nah ini teknis gitu. Nanti kita akan membahas, mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan lebih umum lagi gitu ya. Kalau ini teknis dalam rumah tangga, dalam pekerjaan rumah tangga atau domestik gitu. Iya, iya. Sebenarnya tadi ya, ketika kita sudah punya visi yang sama, frekuensinya sama dengan suami kita gitu, bahwa kita ke depan akan ngapain nih, rumah tangga kita mau diapain gitu ya. Kemudian ketika kita juga sudah dikaruniai anak gitu, nah ini juga perlu perencanaan lagi gitu. Jadi tadi belum selesai sebenarnya Mbak Dina ya, jadi perencanaan pribadi gitu ya, kemudian tadi perencanaan 2 orang gitu ya. Kemudian ketika sudah hadir buah hati juga kita kembali gitu ya. Istilahnya bisa jadi tuh tiap malam tuh bisa rapat gitu ya. Rapat mau ngapain gitu. Kan orang biasanya gini, ya udah ngalir aja deh gitu. Hidup tuh kok dibikin susah gitu ya. Karena tadi kita punya visi besar itu. Jadi kita bukan mempersulit diri sebenarnya, tapi kita ingin karena sebenarnya apa sih kita ini, hidup ini untuk apa sih, kembali tadi ya. Kita niatnya untuk ibadah gitu. Kemudian kita ingin diharapkan di akhir hayat kita itu, dalam Al-Quran dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu sebenarnya intinya bahwa kita kembali kepada Allah dalam keadaan tenang gitu ya, dalam keadaan diridhoi Allah gitu. Itu sih sebenarnya intinya kehidupan kita itu ya. Jadi ketika kita punya visi itu, jadi bersusah-susah membuat planning gitu ya, bersusah-susah merencanakan sesuatu dalam rumah tangga itu adalah sebuah hal yang patut dilakukan gitu ya. Karena apa? Nanti ya di akhirat kelak itu yang kita harapkan bahwa kita mendapat ridho dari Allah. Nah tadi berkaitan dengan pertanyaan Mbak Dina itu apa sih gitu ya aktivitas saya ya gitu ya, lebih ke pengalaman pribadi. Nggak enak nih sebenarnya, harusnya ditanya Mbak Dina nih, gimana nih yang ngurus 3 kerucil ini. Kalau saya memang berhubung LDR ya, LDR itu sekitar 15 tahun pernikahan dan 5 sampai 6 tahunnya yang gabung bareng itu ya. Selebihnya itu memang LDR terus.
Nah, itu juga beda tema sebenarnya ya Mbak ya. Jadi maksudnya gini, ada manajemen khusus untuk pernikahan LDR gitu ya, seperti itu. Tersebut Untuk yang serumah aja, kenapa Mbak? pertanyaan pertanyaan tentang apa namanya rumah tangga pernikahan yang LDR itu banyak sekali. Oh ya, betul. Kapan-kapan aja lah Mbak. Nah, ini apa yang satu rumah saja itu kadang menyatukan apa istilahnya persepsi gitu ya. Kemudian apa bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Bawaannya nggak marah-marah atau bawaannya nggak apa nafsu gitu ya. Itu juga perlu proses gitu, apalagi yang mungkin LDR gitu ya. Banyak bapernya mungkin ya gitu. Ya, Itu saya sempat sempat rasakan Mbak. Jadi awal-awal apalagi awal nikah itu langsung pisah tuh. Jadi seminggu 2 minggu ya. 2 pekan nikah langsung ditinggal gitu. Padahal belum kenal banget gitu ya, belum tahu juga gitu. Belum sempat juga istilahnya membahas bagaimana ke depan rumah tangga kita gitu ya. Itu belum sempat gitu ya. ah, Kemudian akhirnya kenapa? adaptasinya berapa lama tuh? Adaptasinya berbulan-bulan, Mbak, karena memang jarang ketemunya. Jadi ketemunya karena 2 pekan gitu ya, 3 pekan gitu seperti itu. Jadi memang beda ya untuk yang LDR gitu ya. Tetapi mungkin untuk aktivitas saya di rumah saya berusaha untuk tadi ya memanage hati sih lebihnya kalau saya gitu ya, karena memang saya diniatkan ketika dari awal nikah untuk niat karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian Allah kasih jodoh terbaik untuk saya. Kemudian saya usahakan untuk bersenang hati, kemudian ridho dengan apa ketetapan Allah gitu ya. Kemudian kita nikmati aja, enjoy aja gitu. Kemudian kita berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin setiap orang kan setiap keluarga bisa beda-beda kebiasaannya ya. Kalau saya mungkin dari mulai pagi gitu ya, seperti biasa ya, ketika belum punya anak ya aktivitasnya masih free gitu ya. Kita Ya. mau ngapain gitu bebas gitu ya. Saya tuh tipenya memang suka baca ya. Jadi hiburan saya itu adalah baca Mbak Dina. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana cara apa sih tadi ketika kita memang ada waktu kosong gitu ya, apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau saya memang baca gitu ya, jadi kayaknya hiburan tersendiri gitu kalau saya baca buku itu. Nah, kemudian aktivitasnya karena sekarang saya sudah 4 anak gitu ya, yang satu di pesantren gitu ya, pagi seperti biasa kembali ke aktivitas rumah di rumah gitu ya. Masak karena saya kebetulan memilih untuk tidak bekerja gitu ya. Hmm. Eh, Kemudian itu kan pilihan ya Mbak Din. Jadi tidak bisa menjudge orang gitu ya yang memilih bekerja di rumah dan yang memilih bekerja di luar. Semuanya baik asal tadi ya niat karena Allah Subhanahu wa taala dan ridho gitu. Jangan karena kita memilih itu kemudian kita tetap sewot gitu. Aku kan udah kerja misalnya atau aku kan di rumah capek juga gitu. Sama-sama aja gitu ya dua-duanya. Jadi tadi kembali bahwa apapun pilihannya gitu ya. Minumnya teh sosro gitu ya. Salah ya Mbak. Salah. Apapun pilihannya kita, apapun pilihannya kita gitu, kita mau di luar rumah ataupun di dalam rumah, jadi niatnya kita karena Allah Subhanahu wa taala dan berikan yang terbaik gitu ya, seperti itu. Kemudian ketika setelah mengantar anak, kemudian biasalah aktivitas rumah ya, cuci-cuci, masak-masak gitu. Biasanya jam 10 11 itu udah kelar gitu ya. Kemudian ya siap-siap makan siang, kemudian siap-siap jemput lagi anak-anak gitu ya. Ya seperti itu aja sih Mbak Dina gitu ya. Selebihnya saya gunakan untuk karena tidak ada aktivitas lain ya saya baca, kemudian belajar gitu ya, kemudian bertanam gitu ya. Itu aja sih Mbak. Oke, Masya Allah. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan soal manajemen stres. Jadi gini, ini mungkin apalagi bagi LDR ya. Jadi ketika kita sudah punya perencanaan, tapi pasti ada saat-saat kita down gitu ya dalam kondisi tidak bersemangat, mungkin ada masalah. Ini kan sangat erat kaitannya dengan kondisi ruhiyah kita gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar em, bukan kemudian terus di atas iman kita atau terus terus semangat, pasti nggak mungkin ya. Jadi
Gimana caranya ketika kita down, kita tidak bersemangat, cara agar cepat membangkitkan semangat itu lagi kayak gitu. Mm-mm. Mungkin nanti Ya kaitannya betul Mbak Din. kaitannya dengan apa namanya, ya apa, ketika stres gitu ya. Itu gimana caranya untuk healing ya, healing dari stres gitu biar Healing, healing. jadi kepada rutinitas biasa kita gitu. Hmm. Sebenarnya kan gini, permasalahan rumah tangga itu banyak ya. Dari awal bangun tidur sampai bangun tidur itu memang luar biasa ya Mbak Din. Baik itu urusan diri kita sendiri, apalagi misalnya ada lagi menstruasi misalnya gitu ya, atau urusan anak kita gitu ya, atau urusan suami kita gitu. Itu banyak sekali gitu. Bahkan karena biasanya kecewa atau stres itu ekspektasi lebih tinggi daripada kenyataan gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu gitu ya. Jadi kenapa kita bisa kecewa dalam kehidupan rumah tangga kita gitu? Kenapa kita bisa stres gitu ya? Karena tadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada hal-hal yang memang kita tuh terlalu tinggi membuat target gitu ya. Kita terlalu tinggi membuat target akhirnya kita terlalu fokus dengan hal yang tinggi itu gitu. Sedangkan hal-hal yang kecil yang sesungguhnya bisa kita nikmati itu kita lupakan gitu. Iya Nah, betul. akhirnya itu kembali kepada jiwa kita itu dibuat tenang gitu, rileks gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian caranya bagaimana? Yang pengalaman saya ini ya, kalau yang lain wallahu alam ya seperti apa. Kalau bagi saya ketika terjadi masalah gitu ya, kalau kaitannya dengan suami gitu ya, kita langsung sampaikan gitu, kita langsung bicarakan dengan suami kita gitu ya. Seberat-beratnya apapun masalah kita itu, ketika kita komunikasikan justru akan lebih lega gitu ya, ketika kita sampaikan gitu ya. Beda masalahnya ketika kita ada masalah dengan suami gitu ya, kemudian akhirnya kita ngumpat di belakang gitu ya. Atau misalnya kita curhat di medsos gitu ya. Itu nggak boleh, boleh-boleh aja, tapi ya tadi seperti menjaga tetap gitu ya, adab gitu ya. Karena tadi ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun gitu, bahwa kita itu sesama suami istri itu harus bisa saling melindungi, harus saling menutupi gitu ya. Kita punya kekurangan ditutupi oleh suami kita punya kekurangan ditutupi oleh istri gitu. Jadi karena tadi fungsinya gitu kita berusaha untuk kembali ketika ada masalah gitu ya. Apa sih sebenarnya inti masalahnya ini gitu ya. Kita telusuri dulu gitu ya masalahnya apa. Oh ternyata yang masalah itu di suami kita. Kemudian kita ngobrol sama suami kita. Kalau saya biasanya diskusi ya, saya sering banget itu diskusi sama suami apapun itu masalahnya, baik itu urusan rumah, baik itu urusan luar, baik itu urusan anak gitu. Termasuk hal di dalam kamar gitu ya, itu memang harus terbuka gitu. Itu lebih menenangkan jiwa gitu ketimbang kita simpan di dalam hati gitu ya. Kemudian ada yang bilang nanya gini, tapi suami aku tuh nggak bisa gitu, dia tuh nggak aware banget gitu, dia tuh nggak care banget. Saya sampai berbusa juga ngomong tapi nggak ngefek gitu. Nah itu makanya jadi ketika ada metode tadi ya, ketika awal nikah itu kita pahami dulu gaya komunikasi pasangan kita. Nah Nah, itu kuncinya di awal ya. Pasangan kita itu kalau lagi marah gimana, kalau lagi seneng gimana, kalau lagi nggak mood gimana gitu ya, kalau lagi ngantuk gimana gitu. Nah itu harus sampai detail kita pahami gitu sehingga kita bisa menempatkan kapan nih kita ngomong gitu ya. Atau kayaknya yang ini nggak perlu diomongin gitu ya seperti itu. Atau misalnya kayaknya ini remeh-temeh. Tapi ingat ya, kalau buat perempuan, menurut perempuan itu remeh temeh, menurut laki-laki itu perempuan urusan perempuan itu remeh temeh ya. Tapi ternyata bagi perempuan itu luar biasa gitu ya. Itu luar biasa. Apalagi dengan ketika kita yang merasa suami itu berbuat salah gitu ya. Nah, padahal kita yang salah gitu. Dan kita merasa suami kita yang berbuat salah gitu ya. Tapi ketika suami nyolot gitu ya ke kita gitu, kita ikutan nyolot misal gitu ya. Kalau saya sih jarang gitu ya. Kemudian kita nyolot gitu seperti itu. Nah itu sebenarnya nggak apa bukan hal yang bagus gitu ya. Jadi bisa jadi di antara kedua itu ada seseorang yang memang harus legowo salah satu gitu ya. iya. Harus ada Bisa yang legowo salah satu. Jadi kenapa? nggak bisa gontok-gontokan, maksudnya egois gitu. Bisa gitu. Dua-duanya Nah, bahkan bisa jadi kita yang harus bisa mengalah gitu. Misalnya mengalah,
Kalau perempuan itu sebenarnya dengan ucapan maaf dan terima kasih itu udah cukup luar biasa ya, iya nggak Badin? Misalnya dia, aduh terima kasih sudah menemani anak-anak, sudah mengurus anak-anak, sudah mengurus rumah dan sebagainya. Itu energi yang luar biasa ya untuk para ibu gitu ya. Atau mengucapkan misalnya suami itu tidak terlalu salah-salah banget gitu ya, tetapi dia langsung karena ingin berbaikan gitu ya, maaf ya gitu. Nah ucapan maaf aja gitu ya, itu memberikan energi yang luar biasa ya buat para ibu, betul nggak sih? Kalau menurut saya iya gitu. Jadi ucapan terima kasih, ucapan maaf dari suami itu luar biasa pengaruhnya kepada kita gitu. Seperti padahal kita tuh melakukan pekerjaan yang berat banget misalnya di rumah itu ya, dari cuci, dari sampai lantai sampai genting istilahnya bahasanya seperti itu ya. Tapi ketika ada ucapan sayang makasih ya gitu ya, atau maaf ya tadi aku ngebantu misal atau apa, itu tuh energi luar biasa. Kalau seorang perempuan itu apapun akan dilakukan gitu ya demi memperjuangkan keutuhan keluarga. Wis, masya Allah. Seperti itu. Jadi memang seperti itu ya. Jadi ada apa komunikasi tadi ya. Jadi ketika kita stres, kalau saya sendiri ya, saya langsung kalau saya pernah kan tipenya introvert ya, nggak biasa membuka masalah itu ke orang lain gitu ya. Kemudian saya cuma diam gitu ya. Kalau saya biasanya ya ambil memaksakan diri gitu. Kalau misalkan lagi nggak mood gitu kan, kalau tadi ya al iman yazid wa yankus, iman lagi naik, iman lagi turun. Tapi sebenarnya kan iman lagi naik itu karena ketaatan, ya sebuah kebaikan akan melahirkan kebaikan lagi. Nah, iman lagi turun yaitu karena apa? Ada sebuah kemaksiatan. Kemaksiatan yang tidak kita rasakan. Misalnya lintasan pikiran kita, misalnya pandangan mata kita yang tidak terjaga, misalnya hati kita yang memang tiba-tiba ada pikiran buruk, ada perasaan ilfil sama seseorang gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang bisa berbuah maksiat gitu ya, yang tidak kita rasakan, dan itu yang akhirnya membuat lemah iman kita. Nah, ketika lemah iman kita menjadi down, apapun yang ada biasanya kita langsung negative thinking gitu. Apapun masalah kita di rumah tangga sekecil apapun, ketika iman kita lemah itu biasanya jadi hal yang besar gitu. Nah, kalau saya biasanya ketika kondisi down banget gitu ya, dan kebetulan suami nggak ada gitu ya, nggak bisa curhat atau nggak bisa ngobrol gitu ya, akhirnya langsung aja gitu. Saya paksakan ketika lagi nggak mood juga misalnya gitu. Saya paksakan membaca Al-Quran terus saja paksakan. Sampai saya misalkan nggak ngobrol gini. Ya Allah saya punya masalah. Ya Allah saya nggak gitu gitu. Bacakan aja terus. Terus aja baca Al-Quran gitu ya. Kemudian sholat gitu. Itu tiba-tiba hilang aja gitu. Tiba-tiba aja gitu. Karena ya kalau saya sendiri punya keyakinan ya sebagaimana dalam Al-Quran ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Al-Quran itu adalah syifa dan rahmat. Ya, jadi syifa itu obat dan rahmat itu ya rahmat gitu, kasih sayang gitu. Jadi kalau saya yakin aja dah gitu ya, dibikin simple aja gitu. Al-Quran itu obat ya saya lakukan itu gitu ya. Karena ketika kita berusaha untuk menyampaikan apapun keluhan itu gitu ya, oh saya begini, saya stres nih, saya punya ini nih, saya ini gitu. Itu malah memperburuk kondisi kita, imun tubuh kita menurun gitu ya. Kemudian kita jadi ilfil banget ya, mau ngapa-ngapain juga bad Jadi mood aja gitu ya. Apalagi ada anak yang harus kita urus gitu. Nah, kasihan anaknya gitu kalau ke bawah sama suasana hati ibu gitu. Biasanya kan terjadi KDRT itu ternyata beberapa penelitian itu disebabkan oleh ibu yang merasakan ketidaknyamanan dengan suami. Jadi dia merasa kecewa dengan suami, dia merasa tidak nyaman dengan suami, akhirnya dia melampiaskan kepada anaknya. Nah, itu yang menjadi masalah gitu ya. Jadi ketika jiwanya bermasalah, jiwanya tidak tenang, kemudian stres gitu, akhirnya dia melampiaskannya kepada anak gitu. Nah, itu yang tidak diinginkan dalam Islam gitu. Jadi ketika kita memang tidak nyaman, kembali langsung aja perbaiki diri kita, langsung legowokan gitu. Tapi memang proses itu saya di awal-awal nikah itu memang sulit Mbak Din. iya, Jadi masih tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh masih ego lah tinggi ya gitu. Eh, aku kan udah capek, udah gini gitu. Masa aku nggak ngerti gitu, seperti itu ya. Tetapi lama-kelamaan dengan semakin bertambahnya usia pernikahan gitu ya, kita semakin menyadari bahwa oh ternyata kalau berbuat begini tuh tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Oh ternyata begini tuh malah memperburuk keadaan gitu ya. Jadi komunikasi semakin tidak baik. Ternyata ada hal-hal lain yang lebih penting ternyata gitu ya. Kadang kan eh,
bagi sebagian orang gitu ya, ada masalah ya sudah keluar gitu ya, kemudian pilih cerai misalnya seperti itu. Nah, itu kan cerai itu sebuah hal yang diperbolehkan tapi sangat dibenci gitu ya. Eh, Mudah-mudahan ketika memang stres dan seperti itu ya semua orang mungkin setiap orang punya masalah ya. Tidak ada satu orang atau satu keluarga tidak diberikan masalah. Cuma kemampuannya itu Allah sesuaikan gitu ya. Oh kalau ini hmm, diberikan cobaan, oh anaknya yang sakit-sakitan misalnya, atau yang ini suaminya yang ambekan gitu ya, atau yang ini ya beda-beda lah. Setiap keluarga itu masing-masing punya apa ujian yang berbeda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manajemen rumah tangga ini maka apa kaitannya dengan manajemen hati kita, diri kita, kemudian Betul, dengan komunikasi dengan pasangan gitu ya Teh ya. iya betul betul. Karena kalau kalau ibu apa namanya sudah dalam kondisi down, stres pasti ngaruh Mm-mm. ke anak-anak. Jadi kalau saya juga ngelihat anak Betul. kenapa susah banget gitu ya dikasih tahu. Mm. Pasti nih saya juga sih yang lagi mungkin lagi Iya, punya pikiran. Jadi apa sikap kita itu dilihat oleh anak-anak gitu ya. iya Perasaan betul betul. juga oleh anak-anak. Jadi mereka susah juga jadinya diatur gitu. Kalau saya melihatnya kayak seperti itu. Mm-mm. Kalau anak-anak Mm-mm. oh bisa jadi sekarang kondisi saya juga lagi kurang bersemangat, lagi Mm-mm. nggak mood, lagi suka Betul marah-marah gitu. Dan itu kembali betul lagi betul. solusinya ada di kalau dari Teh Wina dengan ibadah-ibadah ya, Teh ya. Iya, Solusi kalau kayak gitu. beribadah ruhiyah kita gitu ditingkatkan. Oke, kita masuk pertanyaan berikutnya. Mana ya? Bagaimana jadwal IRT punya bayi dan hanya urus rumah dengan suami? Suami sering capek kerja katanya gitu. Wah ini sebenarnya tadi juga sudah Hmm, hampir terbahas, iya. maksudnya sudah terbahas juga ya Bagaimana Teh kalau jadwal PRT punya bayi capek dan hanya urus rumah dengan suami, suami kerja sering capek. kan terus kita harus ngurus sendiri seperti Teh Wina yang LDR gitu, jadi ngurusin rumah sendirian. Gimana jadwal IRT? Dia nanya jadwalnya ibu rumah tangga yang punya bayi. Waktu dulu Teh Wina Hmm, sendirian gitu yang ngurusin iya, masih. iya, iya. Sekarang kan anaknya yang paling gede TK yang kalau nggak salah Aslam ya. Iya, yang paling kecil udah TK, udah mau SD. Nah, Nah, gimana? ini bagaimana jadwal IRT ya? Jadwal IRT punya bayi. Nah, ini punya bayi ini saya tuh selalu merindukan ini ya. Anak saya sudah besar, jadi kadang saya sekarang merindukan masa itu. Jadi ini Iya menjadi ya. pelajaran juga ya, bahwa ketika kita masih punya bayi ini momen yang sangat luar biasa, harus betul-betul dinikmati. Karena ketika anak sudah besar seperti sekarang saya ini, justru merindukan masa itu, merindukan masa ketika kita ngomong bayi, kemudian kita tertidur masa-masa sedang menyusui gitu. Nah, itu sebenarnya pengalaman yang indah gitu dan Hmm. pagi-pagi hari ketika bangun mencium aroma bayi gitu ya, bau-bau asem tapi wangi bayi gitu ya, itu luar biasa sebenarnya gitu ya. Itu harus kita nikmati. Nah, kemudian jadwalnya gimana? Jadwalnya sebenarnya fleksibel ya, tidak ada aturan baku gitu harus seperti apa gitu ya. Kalau baiknya sih ya mungkin saya memberikan saran itu untuk bayi itu kan biasanya malam itu eh, susah tidur ya, maksudnya menyusui bangun berapa kali gitu ya. Nah ketika itu biasanya subuh itu dia nyenyak tidur. Nah gitu kita pilihannya apa nih? Kita ikut tidur atau kita ikut aktivitas gitu. Tapi Hmm. kalau kita tidur, pekerjaan rumah terbengkalai gitu. Nah, itu kembali dibicarakan dengan suami kita gitu ya. Kemudian kalau misalnya tadi ya ini suami sering capek kerja gitu dan ini apa ngurus bayi itu sebenarnya sama suami gitu, tapi suami seringnya ngomong capek kerja misalnya seperti itu. Nah, ini tadi kembali ya, pertama kita komunikasikan dengan suami. Ini jadwalnya si ade itu mimiknya jam sekian gitu. Kadang-kadang pagi saya kelelahan misalnya. Baiknya gimana nih gitu ya, seperti itu disampaikan gitu. Atau ketika kita sudah begitu, kita mensiasati ya sudah pagi-pagi setelah biasanya bangun malam itu ya jam 3 itu kan bayi selalu jam segitu selalu bangun biasanya ya. Sebenarnya itu ini ya apa alarm ya.
bahwa jam segitu tuh ayo bangun sholat malam gitu ya, sebenarnya alarm gitu ya. Nah, ketika bayi menyusui kemudian selesai dia tertidur gitu ya, kita juga sebenarnya bisa melakukan aktivitas banyak hal gitu ya. Bagi kita yang biasa di rumah itu waktu me time-nya kita gitu ya. Maksudnya kita beres-beres dari mulai depan, biasanya dapur dulu yang kita selesaikan karena siap-siap untuk menyiapkan sarapan gitu ya kan suami gitu ya. Kemudian nyiapkan bubur anak juga kalau yang sudah MPASI gitu ya. Nah itu langsung setelah sholat subuh itu kan langsung kubek-kubek tuh Mbak, langsung nyiapkan sarapan dan apa sejenisnya lah gitu ya. Kemudian setelah itu kemudian nyuci baju gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada mesin cuci lebih mudah gitu, bisa sambil ya. Jadi nyuci baju masuk, kemudian kita bisa sambil masak gitu ya, seperti itu. Kemudian setelah itu aktivitas yang lainnya bisa gitu. Sebenarnya yang paling krusial kan itu ya Mbak, nyuci, masak gitu. Itu aja. Selebihnya kan membersihkan rumah, menyapu, mengepel itu kan nggak terlalu makan waktu banyak ya. Kalau masak itu lumayan biasanya makan banyak waktu tuh dibersih-bersih justru ya. Sebenarnya masaknya oseng-oseng sebentar ya. Tapi bersihinnya, menyiapkannya, prepare, kemudian membersihkan alat-alatnya itu yang agak lama. Nah, itu sebenarnya fleksibel ya, diserahkan kepada masing-masing. Kita memang semakin jam waktu terbangnya semakin tinggi, itu semakin lebih bisa mengatur jadwal kita. Mungkin kalau bagi awalan yang punya bayi, misalnya 1 bulan, 2 bulan, mungkin masih keteteran ya. Ya. 3 bulan, 4 bulan, itu memang keteteran belum, misalnya si bayinya memang jadwal miminya itu sangat belum teratur ya. Makanya kan ada metode pengaturan mimi bayinya itu ya. Jadi diusahakan jam sekian kita berikan gitu. Kemudian ketika anak tertidur gitu kita tidur sebagai apa mengistirahatkan tubuh kita untuk kualitas ASI kita juga semakin bagus gitu. Nah, itu sebenarnya kembali kepada masing-masing kondisi sih Mbak, karena kan bisa beda ya. Kalau saya misalkan tentukan jadwalnya sesuai saya, beda banget gitu. Betul-betul. Iya, iya. Jadi kalau dulu itu kalau kita punya bayi biasanya kita aduh jadwalnya kok ini banget ya maksudnya dikit-dikit mimi. Hmm. Yang mungkin saran saya juga mengurangi ekspektasi rumah harus bersih terus gitu kan. Nah, betul, betul. Pokoknya Tapi kalau saya mau termasuk yang itu, Mbak, termasuk yang ketika selesai apa gitu, kondisi memang, oh rumah berantakan gitu nih. Saya termasuk yang begitu, jadi oh harus bersihkan. Jadi ini apa? mengurangi Iya, sedikit. betul. Iya, jadi selesai masak, selesai nyuci, kemudian rumah juga dibersihkan gitu ya. Kemudian setelah itu baru saya bisa melakukan aktivitas lain gitu. Selama belum selesai, biasanya memang saya tipenya begitu. Wah, gitu agak ngoyo sebenarnya memang. Cuma memang kembali tadi ya, kondisi fisik kita kuat nggak sih gitu. Iya, Kemampuan. kalau memang kita kondisi badannya sudah nggak kuat gitu ya, itu kembalilah dibikin enjoy aja gitu ya. Kan tidak ada juga yang menuntut, kecuali memang suaminya nuntut banget gitu ya. Nuntut banget ini harus begini, tapi ya itu kembali ya suami juga diajak, "Bu, ya nggak gitu-gitu amat," gitu. Saya itu manusia bukan robot, misalnya seperti itu. Yang Jadi penting di sebenarnya apapun ya, ya kita kalau sudah berkeluarga itu ya apapun dikomunikasikanlah dengan suami gitu ya, seperti itu. Kalau karena memang tadi perempuan itu kan pilihannya ya, sebenarnya ketika sudah menyampaikan isi hati itu kayak setengah setengah masalah selesai sebenarnya ya perempuan. iya. Jadi Padahal belum ada solusinya ya, Mbak. kita udah punya partner, kita udah punya pasangan gitu ya di rumah, ya udah curahkan aja semua semua apa semua Hmm. curahan hati gitu ya, semua perasaan kita Hmm. kepada partner kita, pasangan kita gitu. Dan biasanya karena setiap setiap step itu kan pasti punya apa setiap tahapan itu pasti punya masalahnya sendiri. Misalnya Iya, waktu betul, betul. 2 bulan ya kita harus full di kasur bisa jadi seperti itu gitu. Iya. Kalau udah mulai Hmm. merangkak, udah mulai beda lagi masalahnya ya. Nanti udah mulai Iya, berubah betul, lagi betul. kayak sekarang Izzy, saya benar-benar nggak bisa ke dapur karena dia pasti ngejar ke dapur gitu. Harus ditutup. Iya. Kalau sampai kebuka aja sedikit, udah langsung Iya. ngapain maka tempat sampah lah gitu. Jadi emang setiap Mhm. tahapan gitu dalam rumah tangga pasti ada masalahnya tersendiri gitu ya Teh Wina. Jadi Mhm. Iya, um, jadi jadwalnya juga bisa fleksibel ya. Pas uh, anak masih usia 2 bulan jadwalnya begini. Pas ya anak udah merangkak nanti jadwalnya gimana gitu. Seperti itu. oke. Okay. Kita ke sini dulu. Nah, ini sudah ya, ini tadi sudah ya. Jadi seperti itu.
ya. Jadi sebenarnya kita ngomongin manajemen rumah tangganya, tapi mungkin bisa dibahas sedikit ketika Boleh cerita nggak kapan atau di titik mana Teteh yakin siap menikah? Ini ya, dulu eh, saya itu menikah pas usia 23 tahun ya. Jadi eh, masih muda ya, 23 itu. Di situ saya yakin siap menikah itu ketika memang saya merasa eh, apa ya, kita kan sudah belajar banyak, sudah baca buku banyak gitu ya. Kemudian akhirnya saya menyimpulkan bahwa saya bersiap mengemban amanah itu gitu ya. Saya bersiap membangun sebuah peradaban istilahnya, membangun sebuah keluarga bersama seseorang gitu. Jadi dalam hati ini sudah muncul keinginan untuk bisa bergabung bersama seseorang untuk hidup dalam naungan rumah tangga, kemudian menjalankan bahtera rumah tangga dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi di titik mana yakin siap menikah itu ya ketika kita merasa bahwa wallahu alam ya itu hidayah atau apa ya Mbak Dina ya, bahwa kayaknya yakin deh saya tuh insya Allah gitu siap untuk menikah gitu ya, seperti itu. Karena kan beda-beda ya, ada yang memang sebenarnya nggak siap nikah tapi karena sudah dilamar gitu ya akhirnya siap gitu ya, seperti itu. Waktu itu juga saya seperti itu gitu ya, ada yang memang lamaran datang dan memang kondisi itu juga saya sudah siap untuk melakukan pernikahan gitu, karena saya siap untuk membangun rumah tangga dengan seseorang gitu, seperti itu. Gitu sih. Jadi kapan atau di titik mana yakin antara ini ya, saya juga nggak tahu nggak ilham, dapat ilham. tepatnya di mana gitu, nggak tahu tepatnya di mana. Tapi yang jelas sepertinya Allah sudah menganugerahkan kondisi karena pada saat itu saya sudah lulus kuliah gitu, kemudian saya sudah kerja gitu ya. Kemudian waktu itu saya masih ikut bersama kakak saya. Kemudian saya kok merasa saya sudah besar, saya sudah malu gitu ya kalau untuk gabung terus sama kakak saya. Saya kan ikut di kakak ya waktu habis kuliah itu. Kemudian saya merasa bahwa sepertinya saya sudah harus bisa mandiri gitu ya, hidup sendiri gitu ya, siap untuk membangun rumah tangga gitu, seperti itu. Jadi ada rasa ini juga, ada rasa malu gitu, udah lulus kuliah, udah kerja, kok masih numpang di rumah kakak gitu, gitu kan gitu. Jadi ada rasa juga kan, aduh kayaknya nggak enak juga ini gitu kalau saya masih di sini gitu ya. Kayaknya saya keluar dari rumah ini kemudian harus mengambil risiko yang lebih tinggi lagi gitu ya, membangun cita-cita saya gitu ya, membangun rumah tangga Islami gitu ya, melahirkan anak-anak yang soleh-soleha gitu. Itu kan cita-cita pasti setiap orang yang belum menikah tuh pasti ada lah cita-cita seperti itu gitu ya. Jadi itu Oke. sih kalau saya waktu itu Iya, iya, iya. awalnya ya karena merasa malu Iya. masih numpang di kakak gitu. Heeh. Kalau saya kan dulu apa namanya, karena orang tua ya. Jadi orang tua yang menguatkan, Hmm. yang mau apa, membolehkan gitu kan, ketika ada yang mau datang, udah itu jadi kekuatan aja gitu. Oh, ya udah insya Allah Hmm. siap gitu. Dan kemudian kalau udah siap ya tetap harus mempersiapkan ya Teh ya. Tetap Iya harus merencanakan, betul. harus bukan oh udah siap ya udah nikah aja gitu, tapi tetap harus ada persiapan persiapan yang benar-benar secara teknis menuju pernikahan, persiapan hati, persiapan ilmu gitu ya Teh. Oke, tadi Iya juga ada betul. pertanyaan. Kemudian kalau misalnya kita perlu memanage, perlu merencanakan, iya sebentar Soleh. Kalau misalnya kita perlu merencanakan sebelum menikah, itu komunikasi dengan calon pasangan itu sampai mana batasannya gitu Teh? Oh, jadi komunikasi bersama calon pasangan gitu ya? Ya. Kalau saya dulu memang karena melalui prosesnya itu sebelum nikah itu kita ketemu, saya ketemu itu 3 kali ya langsung nikah gitu. Jadi 3 kali ketemu langsung nikah gitu ya. Itu proses komunikasinya masih melalui ustadz ustazah ya. Jadinya komunikasinya tidak terlalu intens gitu ya.
paling ketika di terakhir mau persiapan nikah gitu, karena itu harus koordinasi keluarga antar keluarga ya. Misalnya keluarga ini keluarga calon itu mau datang jam berapa dan sebagainya itu memang perlu perlu koordinasi lapangan kan gitu, memang perlu komunikasi intens gitu. Tapi itu pun tetap terbatas gitu ya, tidak sampai misalnya curhat-curhatan gitu ya. Karena kita dulu, kalau saya angkatan saya ya maksudnya, walau alam ya, kalau yang sekarang seperti apa gitu ya, istilahnya itu sangat menjaga banget gitu ya, menjaga banget untuk menerima WA. Kalau dulu tuh ada WA nggak sih Mbak Din ya? Dong. Belum ada ya, belum ada ya dulu. Jadi jarang sekali gitu dulu tuh, HP itu jarang pegang seperti sekarang mungkin ya. Kalau sekarang kan notifikasi banyak banget. Kalau dulu tuh jarang banget kita pegang HP gitu ya. Kemudian komunikasi terus menerus gitu. Teman. Jadi angkatan saya itu termasuk angkatan belum milenial ya Mbak Din. Jadi Jadi masih SMS. itu sekarang udah jadi ujian buat teman-teman yang sedang proses ya sekarang karena apa media Iya sosial yang betul. berkembang pesat ya. Iya. Sekarang bisa hunting seseorang itu ya, maksudnya bisa lihat-lihat lirik-lirik itu gampang banget Mbak Din gitu ya. Misalnya di IG-nya gitu, kemudian status di IG, WA dan sebagainya itu gampang banget. Kalau dulu kan memang Gampang banget. sangat termasuk terjaga, tapi alhamdulillah ya Mbak Din kita hidup di masa itu. Maksudnya kalau saya ya, hidup di masa itu berkah juga gitu. Akhirnya masih terselamatkan lah gitu ya mata saya, terselamatkanlah hati saya gitu ya. Tapi Karena itu akan luar biasa sungguh. berikutnya nggak teh? Kenapa? Kita itu akan menentukan keberkahan rumah kita, di tangga kita kelak ya, proses sebelum Iya, pernikahan. iya betul. Iya, karena sebenarnya begini ya, dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa seorang laki-laki sebaiknya menjaga pandangan gitu ya, perempuan juga seperti itu. Karena ketika seseorang menghindari menjaga pandangan itu, maka Allah akan berikan manisnya iman. Itu ya seperti itu. Jadi ketika memang laki-laki atau perempuan menjaga pandangannya terhadap hal-hal yang diharamkan gitu, maka Allah akan berikan, limpahkan manisnya iman ke dalam hatinya. Jadi ketika kita tapi luar biasa ya ketika di zaman sekarang, zaman medsos dan ada orang yang masih bisa menjaga itu saya acungin jempol deh gitu. Istilahnya luar biasa orang seperti itu gitu ya. Ketika dulu misalnya tidak ada tantangan gitu ya, orang tidak bisa gitu, tidak ada kesempatan. Nah, kalau sekarang kesempatan banyak, tapi tidak diambil kesempatan itu gitu ya. Nah, itu yang luar biasa. Jadi tetap gitu ya bahwa proses pernikahan itu juga harus diupayakan sebaik mungkin menjaga. Nah, terus kalau udah terlanjur bagaimana ini gitu ya? Kalau udah terlanjur dulu aku kayaknya prosesnya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Maksudnya banyak proses yang memang tidak sesuai gitu ya. Kita sering atau pacaran lah gitu ya. Pacarannya mungkin udah ketemuan, udah pegangan dan sebagainya gitu ya. Nah itu kayak gimana gitu. Sekarang kan saya udah nikah gitu. Apakah tetap nggak berkah nih gitu ya. Keberkahan itu kan kembali memberikan gitu ya. Makanya kenapa kita kan makna barokah itu kan ziyadatul khair gitu ya. Makna barokah itu adalah bertambahnya kebaikan, bertambahnya ketaatan kepada Allah. Indikasinya itu saja. Ketika kita diberikan harta, ketika kita diberikan anak, ketika kita diberikan apapun itu, Allah berikan nikmat kepada kita, apa yang menjadi eh, apa apa yang diberikan Allah itu membuat kita tambah taat kepada Allah atau semakin jauh, itu aja sih indikasi barokah itu. Iya iya iya. Kadang kan kita suka bingung ya, ini tuh harta berkah gak sih ya gitu ya. Nah itu indikasinya itu. Ketika kita mendapatkan anak, kita semakin dekat nggak sama Allah atau kita menjadi terlalu banyak alasan gitu ya. Karena kita ini nih, kita nggak bisa sholat nih, kita nggak bisa inilah, kita nggak bisa itulah gitu. Atau ketika kita dapat harta, kemudian oh kita semakin jauh dari Allah gitu. Sholat kita semakin nyantai misalnya gitu. Atau tilawah kita semakin berkurang gitu ya. Atau kita kok kayaknya senangnya kepada hal-hal yang memang ternyata Allah nggak suka kita melakukan itu gitu. Nah berarti keberkahan itu ditanyakannya di situ. Indikasinya itu saja sebenarnya. Oke. Oke, Masya Allah. Kita nggak terasa ya, udah sejam lebih, tapi insya Allah masih ada waktu. Ini Ada ada lagi ya? pertanyaan, mungkin ada dua pembahasan lagi setelah ini. Untuk
yang pertama, yang untuk menjawab pertanyaan gimana nih nyikapin suami ya yang sering menang sendiri dan tidak mau mengakui kesalahan. Ini berarti kaitannya dengan komunikasi kita dengan pasangan seperti apa gitu. Kalau ternyata suami kita seperti itu gitu ya. Menyikapi suami yang ingin menang sendiri. Ya mau menang sendiri dan nggak mau mengakui kesalahan. Nah ini kan bikin Nggak mau mengakui kita kesalahan. Eh, kalau ini luar biasa ini ya. Masya Allah. Jadi apa namanya, bagaimana menyiasati ya, istilahnya kita sebagai seorang perempuan itu memang komunikator ulung sebenarnya ya. Ya, Kita tuh ingin kita dihargai, kita tuh ingin perasaan kita di apa, merasa disayangi oleh suami gitu. Nah, kemudian kita menyikapi kok suami kita tuh cuek banget gitu ya. Gimana caranya gitu. Nah, kalau tadi ya, ya coba ajak ngobrol dia ini udah susah gitu, dia cuek banget gitu ya. Kita nggak usah usaha yang pertama adalah doa ya. Yang pertama tadi ya doa. Seperti saya bilang tadi ya, ketika inna sanulqi alaika qaulan sakila gitu ya. Bahwa Allah akan anugerahkan kepada kita yang kedua, kita berusaha melegakan dulu jiwa kita. Dalam arti begini, ya Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita semuanya, ya Allah, saya kembalikan kepada Engkau ya Allah. Suami saya adalah makhlukmu ya Allah gitu ya. Engkau yang mampu membolak-balikan hati dia gitu istilahnya ya. Jadi kita minta sama Allah gitu. Hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati setiap manusia gitu. Jadi kita minta Allah lah yang membolak-balikan hati suami kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita berikan servis yang terbaik. Dalam arti apa sih yang menjadi tanggung jawab kita, kita kerjakan dengan betul gitu ya. Kita kita kadang menuntut hak ya, kita menuntut hak tetapi lupa tanggung jawab kita gitu ya. ya, Ketika memang kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita, kemudian ternyata suami itu tidak mengucapkan terima kasih, kemudian ternyata suami juga cuek, ternyata dia nggak bantu kita juga gitu. Makanya tadi kembali kita mencoba menurunkan ekspektasi kita pertama, kemudian kedua juga kita menurunkan apa istilahnya apa ya, harapan kita gitu ya terhadap suami kita itu jangan terlalu tinggi gitu ya. Akhirnya kalau misalnya seperti itu jadinya ketika suami kita tidak melakukan apa yang kita harapkan, akhirnya kita kecewa berat gitu ya, seperti itu. Kemudian tanamkan dalam jiwa kita itu eh, tidak menuntut gitu ya. Misalnya kalau suami melakukan apa yang kita harapkan itu adalah bonus aja gitu. ya. Di bayangannya itu kalau suami kita melakukan apa yang kita ingin itu bonus aja deh dari Allah gitu. Bahasanya seperti itu. Jadi bukan bukan sesuatu yang ditarget dalam jiwa kita. Kalau sesuatu yang ditarget dalam jiwa kita, kita akan selalu tidak puas. Kita akan selalu kecewa gitu ya. Jadi tadi ya, kita tunaikan dulu tanggung jawab kita, kemudian kita servis gitu ya suami kita dengan sebaik-baiknya gitu, seperti itu. Begitu, Mbak. Suami kita tidak bisa melakukan apa yang kita harapkan itu, ya istilahnya kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Oke, Gitu, ini Mbak. mohon maaf Jadi lebihnya sinyalnya kepada penataan jiwa sih, Mbak Din. Oh ya, sebenarnya lebih ke penataan jiwa sih, maksudnya ketika ada masalah apapun, kalau saya ya, maksudnya ini kan karena pengalaman saya gitu ya, jadi lebih kepada jiwa kita aja yang di apa yang diotak-atik gitu. Karena baik. kita susah ya menyentuh hati orang itu susah gitu ya. Betul.
Kita mau Ya, menggapai hati suami kita itu Allah. sulit. Kita Ya, mau menggapai pikiran suami kita itu sulit, ya. Kita mau menggapai apa istilahnya apa yang ingin suami kita lakukan itu sulit. Tapi kita hanya bisa bisa apa memohon kita. kepada Allah aja gitu ya. Iya seperti itu. Oke. Ya, Biar Allah yang menyentuhnya gitu. iya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Seni komunikasi dengan pasangan ini memang sangat luas karena tergantung orang gitu ya. Iya, Kita betul. juga harus Betul, biasanya betul. setelah 2 tahun, 3 tahun baru kita bisa mengenal cara atau bahasa komunikasinya pasangan. Mungkin tidak dengan kata-kata, mungkin dengan perbuatan gitu ya kita lihat, atau dengan pelayanan kita yang membuat dia jadi, ya ampun ternyata istri saya sudah melakukan banyak hal untuk saya gitu ya, atau mungkin dengan apa, surprise gitu, kita setiap orang berbeda gitu ya. Iya, Jadi betul. kita harus bisa Betul, betul. mempelajari apa namanya, bahasa komunikasinya pasangan kita. Oke, yang terakhir mungkin Teh Wina, ini dari saya sendiri, kalau misalnya kita udah punya anak gitu ya, Teh Wina kan udah punya 4, yang paling besar SMP, itu gimana sih caranya apa namanya, meminta mereka atau mengajak mereka mensupport kita, mensupport manajemen rumah tangga yang sudah kita rencanakan gitu. Gimana sih caranya melibatkan mereka dalam manajemen rumah tangga, dalam urusan rumah tangga kita gitu? Ya, memang ya kalau pengalaman saya itu mendidik 4 anak yang beragam eh, ininya ya, kelebihannya, kekurangannya gitu ya. Kemudian dengan bakatnya yang masing-masing gitu ya. Saya merasakan mereka memiliki bakat yang unik masing-masing gitu ya. Tetapi saya melihat mereka memiliki interest yang sama gitu ya, kepedulian yang sama terhadap keluarga gitu ya. Kalau saya sendiri memang di keluarga yang dibangun bersama suami itu, saya selalu ada waktu bareng-bareng untuk ngobrol gitu ya. Apalagi kan anak yang pertama dan kedua itu udah bisa diajak bicara, udah bisa diajak ngobrol gitu ya. Kadang saya sering diskusi sama suami itu, diskusi apapun itu ya, diskusi masalah sekolah, diskusi masalah rumah, diskusi masalah pelajaran, atau diskusi tentang kondisi negara, atau diskusi apapun itu, saya Aneh. sering ngobrol berdua gitu ya. Tapi ternyata anak saya itu ikut gitu. Oh iya, Si iya. anak yang besar itu dua-duanya ikut nimbrung gitu dan mereka apa seolah-olah mengikuti alur berpikir kita gitu ya. Kemudian mereka ikut berinteraksi, mereka ikut berpendapat. Nah, kita selaku orang tua itu menghargai pendapat mereka gitu ya. Saya dengarkan juga, oh begitu ya menurut mereka itu pendapatnya tentang itu. Kadang-kadang ketika saya ingin memberikan sebuah masukan atau sebuah apa yang tidak bisa diungkapkan oleh saya dengan kata-kata kepada mereka, kadang berawal dari obrolan saya dengan suami gitu. Maksudnya begini, karena kan saya sudah anak itu remaja ya. Jadi Iya. sudah mulai pendekatannya berbeda dengan kita meminta tolong kepada anak yang masih TK gitu ya. Bisa kalau anak TK bilang, tolong dong ininya gitu ya, langsung dia langsung kerjakan Ngerjain, misalnya. ya, Kemudian ngerjain aja iya gitu. gitu ya seperti itu. Tapi kalau seni komunikasi dengan anak remaja itu kan berbeda Mbak ya. Jadi kadang tidak bisa langsung minta tolong tuh nggak bisa langsung ayo kerjakan ini gitu, udah nggak bisa gitu ya. Jadi kondisi dia juga gitu, kita diskusi dulu gitu ya. Ternyata begini Yang ya siapa sih kondisi Mbak? negara itu seperti ini misalnya. Kemudian kondisi di wilayah kondisi apa apa permasalahan sosial itu terjadi seperti apa gitu ya. Kemudian kondisi lingkungan kita itu seperti apa gitu ya. Akhirnya mereka gitu ya ada kesadaran mereka oh iya ternyata eh, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan gitu ya permasalahan ini adalah ini walaupun kita sebagai seseorang yang tidak memiliki apa namanya otoritas untuk bisa menyelesaikan masalah itu minimal kita bisa memberikan kontribusi gitu anak itu udah bisa sampai ke sana gitu mikirnya jadi ketika misalnya melihat ibunya begini gitu ya ayahnya begini gitu ya misalkan anak saya melihat saya misalnya aktif di Salimah gitu ya ngisi-ngisi gitu ya kemudian dia dengan otomatis oh dia Umi itu sedang menjalankan
tugasnya, Umi itu sedang berusaha berkontribusi untuk masyarakat gitu ya. Nah, dia mereka mensupport gitu. Bahkan beberapa kadang mereka bantu kita gitu ya. Jadi karena itu ya, kalau saya sama anak-anak sama suami semuanya itu dibiasakan untuk siapapun itu. Kadang misalnya mencukupkan satu waktu enggak. Kadang kita diskusi bisa kapan saja gitu ya. Bisa di mobil gitu atau setelah makan malam gitu ya. Atau misalnya ketika kita ada tadarus bersama itu gitu ya. Itu kita baca bareng-bareng, kemudian kadang sempat baca artinya bareng-bareng atau kadang-kadang enggak juga gitu ya. Nah, sudah sejauh mana mereka bisa mengambil sikap gitu ya. Apalagi ini kan remaja gitu ya. Ketika mereka dihadapkan terhadap sebuah kasus misalnya atau ketika mereka dihadapkan terhadap sebuah peristiwa gitu. Kita pengen tahu kan apa sih pendapat mereka gitu. Kadang-kadang kita memang berdua itu kerjasama gitu ya. Kira-kira mereka berdua itu pendapatnya apa ya tentang ini gitu ya. Tapi tidak otomatis kita pendapat kamu apa sih gitu. Enggak gitu gitu. Iya. Jadi kita menggunakan bahasa komunikasi yang memang mengalir gitu ya, mengalir. Saya sama suami ngobrol, kemudian akhirnya muncul apa diskusi yang hidup gitu di antara kita semuanya gitu. Seperti Oke. itu. Iya. Jadi memang melibatkan anak-anak dalam pembicaraan kita, diskusi-diskusi kita ya. Betul, Kalau betul. iya untuk usia usia remaja. Oke, Tawina maaf nih makin siang kayaknya sinyalku semakin jelek. Nggak tahu tadi kok Iya, berapa iya, betul, connect betul. gitu ya Allah. Oke, jadi teman-teman, Iya, iya. kalau nih pembahasan pada siang hari ini sebenarnya nggak cukup gitu ya. Kalau cuma dibahas dalam waktu Betul. 1 jam lebih sedikit, kayaknya harus 1 hari full karena kalau Iya, ngomongin manajemen rumah tangga tadi sudah diserempet-serempet berapa kali kita akan ngomongin tentang cara komunikasi kita dengan pasangan, kemudian manajemen hati kita, jiwa kita, pikiran kita gitu ya. Perencanaan-perencanaan kita dari sebelum menikah, bahkan sampai setelah menikah kita masih merencanakan terus bagaimana keberlanjutan rumah tangga betul, kita betul. sampai bahkan usianya Teh Wina, usia pernikahan Teh Wina sampai sudah 15 tahun masih harus terus diperbaharui gitu ya Teh, apa namanya Betul, pola betul. komunikasinya mungkin ya harus dipelajari gitu. Kita belajar dalam rumah tangga itu kita belajar sepanjang hayat ya. Nggak Iya, cukup lah betul, cuma betul. 5 tahun dalam usia pernikahan kita sampai sampai kita ya sampai mau memisahkan lah gitu kita masih terus belajar Iya. tentang karakter suami, cara komunikasi dan juga anak-anak dan juga perencanaan-perencanaan dalam rumah tangga. Oke, Masya Allah kita sudah ngobrol sampai hampir 1 jam setengah. Nggak terasa ya. Hampir 1 jam setengah kita ngobrol. Semoga banyak sekali manfaat yang bisa diambil pada kesempatan pagi Amin. hari ini. Terima kasih banyak Teh Wina Amin. atas apa ya sharingnya, ilmunya, Ya, wejangan sama-sama Mbak Dina, sama-sama. benar-benar apa ya buat saya sendiri gitu ya itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan karena memang yang saya tahu Teh Wina itu orangnya disiplin gitu kemudian rapi ya setiap datang ke rumahnya selalu rapi gitu Masya Allah ya jadi pengen Dibuka ya tahu Mbak gitu Dina. jadi pengen tahu gimana sih gitu Teh Wina udah tahu gitu udah tahu dari Ya, silakan yang mau ke rumah. udah tahu dari dulu jam 10 itu selesai selesai urusan rumah tangga jam 10 jam 11 tuh udah selesai gitu urusan domestik saya sampai sore aja masih baru beresin rumah sore gitu ya jadi Iya, iya. ya setiap kondisi kan berbeda ya ketika punya Iya, anak usia betul. berapa setiap tahap usianya juga beda. Pak, bener aja. Betul, betul Mbak Dina. Iya, Masya Allah Teh Wina, terima kasih banyak. Ya, jadi teman-teman, semoga bisa diambil manfaat yang banyak dalam apa obrolan kita, ngobrol-ngobrol santai kita pagi menjelang siang ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya hari Ahad depan.
tanggal 25 April. Kemudian masih ada lagi ya di IG, stay di IG-nya Salimah Banguntapan, insya Allah di pekan berikutnya lagi tanggal berapa ya? 2 Mei kalau nggak salah ya. Pokoknya setiap Iya, Ahad iya. di bulan Ramadan ini spesial di bulan Ramadan ini ya. Iya, betul. Kita akhiri dulu untuk kesempatan ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini. Silahkan Teh Wina closing statement dan apa namanya menutup obrolan dari Teh Wina gitu. Ya, baik. Ditutup oleh Baik sahabat semuanya dimanapun berada, bahwa tidak ada ilmu yang sangat eh, saklek itu ya, istilahnya apa ya bahasanya. iya, Jadi iya. ilmu berumah tangga itu memang penuh seni gitu ya. Iya, betul. Tetapi semuanya kembali kepada niatan awal bahwa kita membangun sebuah rumah tangga itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali tadi bahwa kita berumah tangga ini adalah lahan ya, lahan amal, ladang amal ibadah kita untuk kehidupan kita di yaumil akhir gitu, sehingga apapun yang masalah ujian yang hadir dalam kehidupan rumah tangga itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ikhtiar kita, baik ikhtiar duniawi maupun ikhtiar ukhrawi gitu ya, kita seimbang dalam urusan dunia dan akhirat, sehingga eh, Iya, amin. apa yang dicita-citakan kita dalam membangun rumah tangga itu bisa tercapai sesuai dengan petunjuk Allah dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu saja Mbak Dina. Iya, terima kasih Teh Wina. Iya. Oke, itu dia pembahasan kita pada siang hari ini. Semoga semoga lagi gitu ya. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami berdua gitu ya. Iya, Collab iya, ini iya. gitu. Kita tutup ya, mungkin Teh Wina untuk obrolan siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya teman-teman, jangan lupa saya ingetin lagi untuk pekan depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang kecantikan, kesehatan gitu ya, wanita muslimah. Kemudian pekan depannya lagi masih ada lagi pembahasan yang lebih menarik lagi yang harus teman-teman saksikan. Oke, untuk itu saya undur diri. Terima kasih sekali lagi Teh Wina dan teman-teman semua yang sudah Ya, menyaksikan. sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.